Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Baiklah, hari ini kita akan belajar pada bab terakhir di semester ini. Hari ini Ibu akan mengajarkan kalian tentang wawasan Nusantara. Jadi sebelum kita belajar lebih jauh tentang wawasan Nusantara, ada baiknya kita belajar tentang pengertian dari wawasan Nusantara. Wawasan Nusantara terdiri dari dua kata, yaitu wawasan dan Nusantara. Wawasan berasal dari bahasa Jawa, yaitu wawas yang artinya pandangan ataupun penglihatan. Selanjutnya adalah Nusantara. Nusantara terdiri dari dua kata, yaitu nusa dan antara. Nusa yang artinya kepulauan, sedangkan antara adalah menunjukkan letak dua unsur. Jadi, wawasan Nusantara adalah cara pandang bangsa Indonesia mengenai diri dan tanah airnya sebagai negara kepulauan yang memiliki aspek kehidupan yang beragam. Selanjutnya adalah asas wawasan Nusantara. Asas wawasan Nusantara terdiri dari 6. Yang pertama, kepentingan yang sama. Yang kedua, keadilan. Yang ketiga, kejujuran. Yang keempat, solidaritas. Yang kelima, kerjasama. Dan yang terakhir, kesetiaan terhadap negara Republik Indonesia. Membahas pengertian dan asas wawasan Nusantara, sekarang Ibu akan menjelaskan aspek Trigatra dan Pancagatra. Aspek Trigatra atau aspek alamiah terdiri dari 3. Yang pertama, letak geografis. Yang kedua, keadaan penduduk. Dan yang terakhir adalah kekayaan alam. Yang pertama, letak geografis. Negara Indonesia terletak di 6 derajat lintang utara, 11 derajat lintang selatan, 95 derajat bujur timur, dan 141 derajat bujur timur. Indonesia juga diapit oleh 2 benua dan 2 samudra, dan juga Indonesia mempunyai iklim tropis dengan 2 musim. Yang kedua adalah keadaan penduduk. Jumlah penduduk dipengaruhi oleh banyak faktor. Yang pertama, faktor kelahiran. Yang kedua, faktor kematian. Yang ketiga, pendatang. Dan yang terakhir adalah orang yang meninggalkan suatu wilayah. Lalu yang terakhir, yang ketiga adalah kekayaan alam. Sudah kita ketahui bahwa Indonesia adalah negara yang kaya akan sumber daya alam. Bukan hanya itu, negara Indonesia juga kaya akan flora dan faunanya. Selanjutnya adalah aspek Pancagatra atau yang disebut dengan aspek sosial. Aspek sosial terdiri dari ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, dan pertahanan dan keamanan, atau sering kita singkat dengan IPOLEK Sosbud Hankam. Baiklah, itulah materi singkat tentang wawasan Nusantara. Apabila anak-anak kurang jelas dan tidak mengerti, silakan tanyakan kepada Ibu. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.